Halo, saya ingin mengkritisi apa yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD di dalam acara ILC yang terakhir kemarin itu. Ya, berkaitan dengan 1 tahun pemerintahan Jokowi. Ini sangat ridiculous buat saya, tuh absurd kalau beliau menjawabnya seperti itu. Sebab di awal-awal dia mengatakan bahwa malaikat pun kalau masuk dalam sistem yang sekarang ini itu bisa jadi iblis, itu kata beliau itu. Semua orang tahu, semua orang dengar. Jadi persoalan yang sebenarnya dia tahu adalah di situ. Poinnya itu. Nanti di ujung saya uraikan kenapa sistem itu seburuk seperti apa yang ada dalam pikiran Mahfud MD itu. Baik, Anda ingin mendengarkan pernyataan beliau. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara, Anda berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Oke, ini juga nggak pantas Pak Mahfud menjawab seperti itu ya. Nah kan, aneh sekali kalau beliau mengatakan seperti itu. Amin Rais itu, Profesor Dr. Amin Rais itu adalah Ketua MPR RI. Dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain memilih Presiden Republik Indonesia 2 kali, Gus Dur dan Megawati. Ya, dia merubah Indonesia dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gus Dur contohnya, ya dia secara persyaratan kesehatan ya tidak layak menjadi presiden karena administrasinya tidak boleh, itu harus sehat. Apalagi dia itu datang dari partai yang suaranya tidak signifikan besar, tapi kemudian karena sistem yang kita laksanakan, dia bisa mengangkat Gus Dur itu menjadi presiden. Ya, itu kan merubah Indonesia itu. Ya, bahwa seolah-olah ya dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang kedua, ketiga sampai ke-7, ya persoalan-persoalan yang muncul itu ya itu juga sama. Dan dia menganggap hal yang sepertinya biasa-biasa saja. Padahal menurut hemat saya justru kenapa persoalan itu berulang-ulang di dalam setiap pemerintahan, itu karena setiap pemerintahan tidak punya solusi ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pernah terjadi dan sedang terjadi dan tidak mustahil akan terjadi, yaitu soal korupsi, nepotisme, soal oligarki, soal macam-macam. Nanti kita bahas kenapa terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin katakan bahwa setiap pemerintahan itu adalah proses ya ini positive thinkingnya adalah satu proses sampai kepada pemerintahan sekarang ini. Ya, jadi tidak boleh dikatakan, loh kok kenapa waktu kamu sedang memerintah dalam pemerintahan tidak berbuat apa-apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa tidak dulu waktu itu? Ini nggak benar itu, pikiran seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan pernyataan selanjutnya. Katanya mah banyak komunis. Pak Gatot pernah jadi panglima. Mana komunisnya enggak ditangkap? Mau sekarang bicara komunis. Gitu. Karena bukan Pak Gatot enggak mau, dia tidak berwenang di bidang itu. Kemudian Gatot Nurmantio dikritik juga, kenapa dulu Pak Gatot pada waktu jadi panglima tidak mengganyang komunis? Loh, emang tugas panglima itu apa? Dia itu melaksanakan kebijakan Presiden Jokowi pada waktu itu di bidang pertahanan keamanan, menjaga wilayah negara. Jadi tidak ada kaitannya dengan memberantas komunisme. Dia sudah benar begitu.
Tetapi ya saya melihat hatinya sebagai orang yang anti komunisme, dia sudah lakukan apa? Dengan mewajibkan semua prajurit-prajuritnya belajar sejarah, mewajibkan menonton bersama film G30 SPK. Itu sudah benar, sampai di situ benar. Yang akhirnya juga dicopot oleh Presiden Jokowi. Ya karena menentang kebijakan Jokowi. Karena kebijakan Jokowi tidak ada satupun yang ingin menumpas komunisme. Bahkan beliau ingin rekonsiliasi. Jadi nggak boleh nih Pak Mahfud mereduksi pekerjaan orang yang sudah berlalu. Itu adalah bagian dari proses pemerintahan, bagian dari proses sejarah yang sampai seperti sekarang ini. Baik, kita lanjutkan pernyataan berikutnya. Nah, oleh sebab itu saya katakan, saya sama sekali tidak pernah tertarik untuk misalnya mengatakan, wah kami itu oposisi. Kami yang dipimpin negara, baik saya enggak, bukan apa-apa dia. Saya ingin tahu apa yang baru dari kami itu yang dikritik. Soal oligarki itu kritik kita dulu kepada Pak Gatot juga ketika jadi Panglima. Sama kan? Anda dari pemerintahan kok pemerintahannya oligarkis. Gitu. Korupsi, kritik kita juga dulu. Korupsi banyak gitu. Pro komunis juga dulu ada begitu. Anda liberal juga dulu begitu. Semua kritik tuh sudah ada. Sehingga saya tidak merasa wah ini ada pikiran baru dari kelompok ini. Tidak ada. Saya ingin tahu apa yang baru dari yang sudah-sudah. Kritik kayak gini nih tadi kan tidak baru semua. Mesti pemerintah pada posisi yang salah. Dan itu memang pemerintah harus dibutuhkan. Saya ketika di luar ya harus begitu dong. Sesudah jadi pemerintah mari siap dikritik. Gitu aja. Lalu berdiskusi. Itu namanya demokrasi. Gitu. Nah oleh sebab itu saudara, saya ingin katakan bukan hanya orang dikritik, bahkan orang juga sesudah memimpin itu meskipun ideal sebelum memimpin. Sesudah memimpin dapat dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa di luar bidangnya. Nah, Anda dengar sendiri bukan? Dari presiden ke presiden, dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan, isu kita masih di situ-situ saja. Oligarki, nepotisme, korupsi, kinerja yang buruk. Ya. Kemudian terlahirlah kelompok-kelompok oposisi dan lain sebagainya. Itu di setiap pemerintahan ada. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu persoalannya? Bukan dibiarkan memang terjadi naturally, culturally seperti itu, bukan. Anda harus punya solusi kenapa hal itu terjadi terus menerus dan tidak beranjak dari isu-isu yang seperti itu. Artinya apa? Artinya persoalan-persoalan itu terus muncul karena tidak tuntas. Karena tidak dituntaskan sehingga kita ini tidak pernah beranjak kepada diskursus yang lebih memberikan benefit kepada kemajuan bangsa dan negara ini. Terus saja beranjak di situ. Kenapa? Karena tidak ada solusi untuk itu. Tahu solusinya, tahu caranya. Seperti yang Anda katakan bahwa malaikat pun ketika masuk dalam sistem yang sekarang ini akan menjadi seperti iblis. Itu kuncinya. Jadi apa yang harus kita berubah? Kita harus mengubah sistem bernegara kita. Saya ingin tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah di negeri ini. Tidak ada. Oleh itu sebabnya katakan tidak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Apa itu sistem bernegara kita? Ya seluruh aturan ya yang mengatur kehidupan bertata negara. Itu yang saya sebut sistem kita adalah sistem yang buruk. Mari kita ubah dari mulai konstitusi sampai aturannya ke bawah.